Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kalian sudah bergabung di materi pemrograman dasar, pelajaran pemrograman dasar untuk hari ini Jumat 25 September 2020. Untuk kelas C ini banyak ketinggalan karena di hari Jumat kita banyak liburnya. Jadi walaupun belajar di rumah, kalau kalendernya tanggal merah ya kita ikut libur juga. Nah, materi hari ini yang akan kita pelajari itu tentang operator. Tentang operator di bahasa pemrograman C++. Nah, ada yang tahu apa itu operator? Coba beberapa orang mikrofonnya diaktifkan. Ada yang tahu operator itu? Operator. Operator adalah yang mengendalikan, yang mengoperasikan. Operator. Nah, saya share screen dulu. Kelihatan? Di layar ada blog saya? kelihatan Pak. Nah, operator adalah tanda atau simbol yang digunakan untuk melakukan operasi-operasi tertentu di dalam program. Dengan operator, kita dapat melakukan operasi perhitungan, perbandingan, manipulasi bit, dan lainnya. Jadi operator intinya digunakan tanda atau simbol. Operator itu tanda atau simbol yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu di dalam suatu program. Intinya, operator itu tanda atau simbol yang digunakan untuk melakukan operasi. Nah, itu ya intinya. Sedangkan operan adalah nilai asal yang digunakan dalam proses operasi atau nilai yang dioperasikan. Jadi ada operan, ada operator. Operator itu yang mengoperasikannya, operan itu yang dioperasikannya. Contoh operasi dalam matematika. 7 tambah 5 sama dengan 12. 7 dan 5 adalah operan yang dioperasikannya. Ya, ngerti? Ngerti? Oke. Nah, 7 plus 5 sama dengan 12. 7 dan 5 itu operan. Operan itu yang dioperasikannya. Operatornya apa? Plus. Plus itu simbol untuk penjumlahan. Sedangkan tanda tambah atau karakter plus adalah operator. Operator untuk penjumlahan. 12 adalah hasil dari operasinya. 7 plus 5 sama dengan 12. Operatornya plus, simbol dari penjumlahan, 7 dan 5-nya operan atau yang dioperasikan, 12 hasil operasinya. Sampai sini ngerti? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Ya, di dalam C++ ada terbagi menjadi 4 bagian operator, yaitu operator assignment, operator unary, operator binary, dan operator ternary. Jadi ada 4 operator di dalam C++. Assignment, unary, binary, ternary. Unary, binary, ternary itu apa? Operator assignment. Assignment itu ditandai dengan tanda sama dengan. Ingat, sama dengan di bahasa pemrograman dengan di matematik yang sama dengannya 1 itu beda. Operator ini berfungsi untuk memberikan nilai kepada variabel. Operator assignment menggunakan simbol sama dengannya 1 kali. Contoh, A sama dengan 10, B sama dengan 5. Bacanya gimana? A sama dengan 10, titik koma, B sama dengan 5, titik koma. Bacanya gimana? A sama dengan 10 1 kali. A sama dengan 10 1 kali. Ada lagi yang lain? Kelihatan notepad yang saya tampilkan? Kelihatan, Pak. Nah, A sama dengan 10. Kalau kalian menemukan simbol sama dengannya 1 kali, dibacanya itu dari belakang.
Bacanya dari belakang. Saya ke sini dulu. Integer A, titik koma. Integer B, titik koma. Yang ini disebut dengan apa? Deklarasi. Apa? Deklarasi. Deklarasi. Yang ini disebut dengan deklarasi. Deklarasi itu apa? Menyatakan kita menyiapkan variabel namanya A, namanya B dengan tipe datanya integer. Jadi kita itu seolah-olah menyiapkan wadah, saya memberi nama wadahnya itu A, wadah yang kedua namanya B. Tipe datanya integer. Integer itu untuk apa? Untuk angka yang bilangan bulat. Tidak ada koma-komanya. Integer. Nah, ngerti sampai sini? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Karena ini tipe datanya sama, integer, daripada kita capek-capek nulis, maka kita aja satukan aja seperti ini. Boleh pakai spasi atau tanpa spasi bisa. Nah, jadi A dan B tipe datanya sama, dipisahkan dengan koma. Titik koma ini untuk mengakhiri prosesnya. Ini disebut dengan deklarasi. Kemarin di ulangan ada kan ya? Deklarasi. Deklarasi itu menyatakan, saya menyiapkan variabel namanya A, yang kedua namanya B, tipe datanya integer. Terus di bawah saya tuliskan A sama dengan 10, B sama dengan 5. Bacanya gimana? Kalian bacanya dari belakang. 10 dimasukkan ke dalam variabel A. 5 dimasukkan ke dalam variabel B. Ngerti? Ngerti, Pak. Ini disebut dengan Ngerti, Pak. assignment. Kalau nulisnya kelebihan. Assignment. Nah. Atau disebut juga dengan inisialisasi. Ngerti? Ngerti. Nah, jadi assignment itu artinya inisialisasi. Atau apa itu inisialisasi? Memberi nilai. Atau memberi nilai. Sampai sini ngerti? Ngerti, Pak. Pak, saya memberi nilainya nggak mau di sini, maunya di atas, di sini. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Boleh. Jadi ini itu deklarasi, sekaligus yang A ini deklarasi, yang B juga deklarasi, tapi yang B sekaligus inisialisasi. Ngerti ya? Ngerti, Pak. Kalau yang ini inisialisasi saja. Kalau yang B deklarasi plus inisialisasi. Sampai sini ngerti? Ngerti, Pak. Sekarang A nilainya berapa? 10. B sekarang isinya nilainya berapa? 5. 5. Oh. Di bawah saya tambahkan lagi. A sama dengan 20. Sekarang A nilainya berapa? 20. 30. Berapa? 30, Pak. 30. 30. Nah, seolah-olah A itu wadah tempat ya, botol. Awalnya saya isi A itu nilainya 10. Terus yang kedua saya isi lagi A sama dengan 20. 20 dimasukkan ke dalam A. Sekarang A botol ini isinya berapa? 30. Berapa? 30. 30 ya. Nah, Ya. kita harus bisa membedakan botol yang asli dengan yang di pemrograman itu beda. Kalau botol ini saya isi air 1 liter, A sama dengan 10 liter misalkan. A sama dengan 20 liter. Saat yang kedua tambahkan lagi, isinya jadi 30 liter. Tapi di pemrograman itu beda. Kalau yang pertama A sama dengan 10, A sama dengan 20, berarti yang isi A yang terakhir itu 20. Yang 10 itu ditimpah.
Ngerti? Ditimpa Ngerti. gimana maksudnya, Pak? Nah, jadi A sama dengan 10. Nah, A sekarang berarti isinya 10. Ya. Ya. Terus di bawah saya nyatakan inisialisasi lagi A sama dengan 20. 20 dimasukkan ke dalam A. Sekarang A isinya berapa? Nah, 20. 20. 20, bukan 30. 20, oh iya. Iya, 20. ngerti, Pak. Jadi nilai A yang awal itu dihapus. Ya, Diisi dengan A iya, yang iya. terakhir. Bukan dijumlahkan. Nah, ngerti? Oh, iya. Ngerti, Pak, ngerti. Ngerti, Pak? Oke. Kalau yang seperti ini, A sama dengan A plus 20. A sama dengan A plus 20. Berapa sekarang A? A plus 20. 30. 30. Hah? Berapa? 30. Kalau yang sekarang isinya 30. Soalnya ada plusnya ya, Pak? Ya, tadi kan A isinya 10 asalnya. Ya. Di bawah ada A sama dengan A plus 10. A awal 20, isinya jadi 30. A Oh, awal iya. isinya 10. Jadi seolah-olah gitu. Oh, iya. Nah, jadi 10 plus 20 seolah-olah seperti itu. Tapi nulisnya seperti ini. Ngerti ya? Ngerti, Ngerti. Pak. Ngerti. Ya, kalau yang ini berarti kalau nulisnya seperti ini berarti nilai A itu nilai A yang 20. terakhir 20. Ya, kita lanjutkan. Sebagai contoh di atas, kita akan memberikan nilai bilangan bulat 10 ke dalam variabel A. Cara membacanya, 10 dimasukkan ke dalam variabel A. Dan nilai 5 ke dalam variabel B. Cara bacanya, 5 dimasukkan ke dalam variabel B. B. Contoh di sini. A sama dengan 10, B sama dengan 5. A sama dengan B sama dengan 7. Output yang akan muncul berapa? Output yang akan muncul. A sama dengan 10. A sama dengan 10, B sama dengan A sama dengan 5, A sama dengan B, B-nya 5. B sama dengan 7 keluar output. B sama dengan 7. Oke. 7. A sama dengan 10. B sama dengan 5. 5. Terus A sama dengan B. Terus B sama dengan 7. Dengan A. 7. Di sini nilai A berapa? Kalau 10. A awal 10. 10. B di sini berapa? 5. 5. Yang ini A sama dengan 5. A sama dengan 5. 5. Itu 5. B sama 5. dengan 7. cara bacanya gimana yang ini? B dimasukkan ke nilai A. B dimasukkan ke dalam nilai A. A. Nah. Nah, ceritanya gini. A itu botol yang ini. Lihat video saya. Ya. Ya, Pak. A itu yang ini, B yang ini. Ini nilainya 10, isinya 10, yang ini isinya 5. Di bawah ada A sama dengan B. Bacanya gimana? A sama dengan B. Berarti gimana, Pak? Gimana, Pak? Ini A isinya 10. Yang ini B isinya 5. Ya. Terus di bawah ada A sama dengan B. Bacanya gimana? Kelompok 1 kita berarti buat 3 contoh penggunaan A. B, nilai B dimasukkan ke nilai A. Nilai B dimasukkan ke dalam nilai A. Bacanya gitu. A. Nilai B A dimasukkan. diinisialisasi dengan nilai yang terkandung dalam variabel Oh, B. iya, Pak. Nilai B Dimasukkan ke dalam variabel A. Jadi bacanya gitu. Bukan B dimasukkan ke dalam A. Gimana masuknya? Nilai A. B dimasukkan ke A. Gimana masuknya? Ini botol dimasukkan ke botol. Nggak bisa. Jadi nilai B dimasukkan ke A. Dimasukkan ke dalam nilai A. Oke. Dimasukkan ke dalam variabel A. Sekarang A nilainya berapa? 5. 5. B isinya sekarang? B isinya 7. 7. 7. Jadi output di sini berapa? Nilai A adalah 5, nilai B adalah 7. 7. Sampai sini ngerti? Ngerti, Pak? Oke, ya.
Yang lainnya pada diam ngerti juga enggak nih? Ngerti, Ngerti, Pak. Pak. Ngerti, Pak. Perhatikan bagaimana Ngerti, sebuah Pak. variabel A tidak terpengaruh oleh modifikasi akhir dari nilai B, meskipun kita menyatakan A sama dengan B sebelumnya. Catatan, operasi ini berlangsung dari kanan ke kiri, jadi cara membacanya dari belakang dulu. Seperti contoh, A sama dengan 10, cara membacanya 10 dimasukkan ke dalam 10 variabel dimasukkan ke A. dalam variabel A. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya, tadi ada 4 ya operator di C++ itu. Assignment, unary, binary, ternary. Nah, sekarang yang unary. Unary itu apa? Operator yang digunakan untuk melakukan operasi matematik yang hanya melibatkan satu buah operan. Yang termasuk ke dalam operator unary adalah sebagai berikut. Operator plus, min, plus plus, min min. Operator plus itu operasinya membuat nilai positif, yang min membuat nilai negatif, sama seperti di matematik. Kalau plus itu jadi positif, min jadi negatif. Kedua operator ini di bahasa pemrograman di C++ ini jarang digunakan. Nah, yang banyak digunakan yang plus plus dan min min. Plus plus artinya increment, menambah nilai dengan nilai 1. Ekspresinya, contoh, kalau ada variabel X, X plus plus. Kalau ada variabelnya A plus plus. Yang min-min itu disebut dengan decrement, mengurangi nilai dengan nilai 1. Kalau increment yang plus plus, nambahnya 1. Kalau yang min-min atau decrement itu mengurang 1. Ngerti, Pak. Nah. Oke, yang plus dan min, yang cuma 1, kita skip aja, kita lewat, karena di matematik itu sama saja. Yang plus, increment itu ada 2. Ada pre-increment, ada post-increment. Yang pre-increment itu apa? Ditulisnya sebelum variabel. Nah, contoh seperti ini. Contoh, integer data. Integer X sama dengan 7. Ada berapa variabel di sini? 1. Ada berapa variabel? 1, Pak. Yang benar. 1. Di script ini ada berapa variabel? 2, 3. 2. Ada berapa? 1, 2. 2. Ada berapa? 2. 2 apa saja? Data sama X. Data dengan X. Di sini cuma data dengan X. Yang ini deklarasi variabel data. Yang ini deklarasi variabel data. Yang ini deklarasi variabel X. Nah, ngerti? Ngerti. Data sama dengan plus plus X. Di sini isi data berapa? Data, isi datanya. Isi variabel data berapa? Yang di sini? 0. 8. 8 dari mana? Yang di sini? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Bukan nggak ada. Data itu isinya ada. Cuman kita nggak tahu. Oh. Karena nilainya bawaan dari komputernya. Kalau tidak diinisialisasi, kita tidak kasih nilai, berarti isinya itu nilai bawaan dari komputernya. Nah, jadi kalau yang X nilainya berapa? 7. 7, karena sudah dikasih nilai di sini 7. Integer X sama dengan Dari 7. Nah, di bawah ada data sama dengan plus plus X. Plus plus X ini disebut dengan pre-increment. Ada operator plus plus. Ngerti? Ngerti. Nah, Ngerti, Pak. isi dari data sekarang berapa? 8. Berapa? 7, Pak. 7 dari mana? 8. Bukan. Nilai X-nya 7, di depannya Ya. ada plus-plus dulu. Jadi sekarang nilai data berapa? 8. 8. Plus 7. Tambah 1 ke dalam variabel X. X tadi nilainya 7. Ditambah 1 jadi 8. 8. Oke. Contoh 2. Integer A, B. A sama dengan 6, B sama dengan plus plus A.
Sekarang B nilainya berapa? B nilainya 7. 7. B nilainya 7. A nilainya 7. berapa? 6. 6. Hasilnya variabel A akan bernilai 6 dan B bernilai 7 karena nilai dari B adalah nilai A yang telah ditingkatkan. Ditingkatkan 1 ditambah 1. Nah, itu yang pre-increment. Kalau pre-increment berarti sebelum variabelnya. Yang kedua, post-increment. Post-increment berarti menaikkan nilai yang menaikkan nilai 1 tapi setelah variabelnya. Nah, contoh. Tadi, integer X sama dengan 7. Data sama dengan plus X plus plus. Kalau tadi kan X plus plus. data sama dengan plus plus X. Ya. Ya. Kalau sekarang, X X plus plus. variabelnya dulu. Variabelnya dulu baru plus plus. Nilainya berapa? Sama, 8 seperti tadi. Ada bedanya? Ada. Nanti bedanya dibahas. Nanti di akhir lah dibahas. Nah, kita akan dulu sampai sini. Tidak. Tidak, Pak. Oke. Sekarang sini. Yang decrement. Decrement juga sama ya seperti increment, ada post increment, ada pre-increment. Tapi ini dibahasnya langsung di sini. Contoh di sini. Integer X sama dengan 7. Integer data. Data sekarang nilainya berapa di sini? Belum tahu, Pak. Belum tahu. X nilainya berapa? 7. 7. Data 1 sama dengan min X. Data 2 sama dengan X plus plus. X min. Data 1 nilainya berapa? 6. 6. Data 2 nilainya? 6. 6 juga. Sama ya? Nilainya 6. Zoom-nya sebentar lagi mau habis nih, 10 menit lagi. Nanti kalau habis, kalian langsung login lagi ya. Di link yang Iya, sama yang Pak. tadi. Ya, Oke. Pak. Oke, Iya, kita Pak. lanjutkan. Tadi ada operator assignment, ada operator unary. Kalau assignment itu cuma sama dengan saja. Ya, ngerti? Assignment itu cuma sama dengan saja, inisialisasi. Kalau unary, dia Plus. menambah atau mengurangi nilainya sendiri. Ditandai dengan plus plus atau min. Itu ya, kalau unary. Kalau binary berarti binary itu asal kata dari biner. Jadi ada dua operan. Operator binary adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi yang melibatkan dua operan. Operator binary dibagi menjadi 4 jenis, yaitu operator aritmatika, logika, relasional, dan bitwise. Nah, yang banyak dipakai ini di sini operator binary. Jadi operator binary itu ada aritmatika, ada logika, ada relasi, ada bitwise. Jadi anak dari binary itu punya 4 anak: aritmatika, logika, relasional, dan bitwise. Yang pertama, operator aritmatika. Aritmatika itu seperti apa? Ya, operator matematik. Ada perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, dan sisa bagi. Nah, ini yang jarang kalian gunakan. Di pelajaran matematik, belum pernah kalian pakai persen seperti ini ya. Contoh di sini. Operatornya bintang. Bintang itu untuk perkalian. Jadi nanti kalau kalian membuat perkalian di bahasa C++ atau di bahasa pemrograman lain, jangan pakai tanda X. Karena di matematik perkalian itu pakai tanda X, di bahasa pemrograman juga kalian pakai tanda X. Itu salah. Harus pakai tanda bintang. Contoh, 4 bintang 5, hasilnya berapa? 20. Nah, pembagian dengan tanda garis miring, slash 1 kali. Pembagian. Contoh, 8/2. Berapa hasilnya? 4. Sekarang persen. Persen itu sisa pembagian atau mod. Awas, jangan pakai OL belakangnya. Mod. Sisa pembagian. Contoh, 5/2 atau 5 mod 2. Berapa hasilnya? 1. Tahu dari mana? 2. 5 ini sama saja dengan 5. Ini sama saja dengan seperti ini. 5
persen 2 sama dengan 1. Itu hasilnya. Sama saja dengan 5 dibagi 2 sama dengan berapa? 4. 2,2 sekian ya. 2, sekian lah. Nah, komanya jangan dibawa. 2 sisa dari pembagian itu berapa? 1. Sisanya 1. Berarti 5% 2 sama dengan 1. Ngerti? Ngerti. Oke, sekarang seperti ini. Contoh. 17% persen 3 berapa? Berapa? 2. 2, Pak. 2. 2. Sama saja dengan 17 bagi 3 itu 5 ya? 5 sisa 2. 5 sisa 2. 2. Oke, ngerti? Ngerti, Pak, ngerti. Oke, parinter. Oke, yang penjumlahan pengurangan ini kalian sudah pernah jago lah. Penjumlahan dengan tanda plus, pengurangan dengan tanda min. Ini ada contoh-contohnya. Nanti contoh-contohnya kalian kerjakan di latihan, di-upload ke Google Classroom. Oke, yang selanjutnya di operator binari itu ada operator logika. Operator logika itu ada 3. Ada AND, operator AND, ditandai dengan tanda N 2 kali, tanda OR dengan tanda garis 2 kali, itu di keyboard ada. Terus tanda not itu dengan tanda seru. Nah, N itu gimana? Contoh, kalau operannya 0, operan 1 0, operan 2 0, kalau di N kan jadi 0. Operan satunya 0, operan 2-nya 1, di N kan jadi 0. Ini sama saja mirip dengan perkalian. 0 dikali dengan 0 hasilnya 0. 0 dikali 1 hasilnya 0. 1 dikali 0 hasilnya 0. 1 dikali 1 hasilnya 1. Itu operator N. Nanti kalau di pemrograman itu sama saja dengan benar dikali benar hasilnya, salah dikali salah hasilnya salah. Salah dikali benar hasilnya salah. Benar dikali salah hasilnya salah. Benar dikali benar hasilnya benar. Gitu ya, ngerti? Jadi kalau 0 itu dianggap salah atau false, kalau 1 dianggap benar atau true. Sampai sini ada yang tanyakan dulu? Enggak. Tidak, Pak. Nah, yang OR itu kalau 0, ya perhatikan yang N. N akan bernilai 1 kalau operannya dua-duanya 1. Ya. Operator OR. OR kalau yang operan 1 0, operan 2 0 hasilnya 0. Kalau operan 1 0, operan 2 hasilnya 1. Ini mirip dengan penjumlahan. Mirip dengan jumlahan. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 0 ditambah 1 hasilnya 1. 1 ditambah 0 hasilnya 1. Tapi kalau yang 1 ditambah 1 bukan 2, tapi 1 lagi. Ngerti? Kalau OR, kalau dua-duanya 0 hasilnya 0. Kalau ada yang salah satunya hasilnya 1, pasti 1 kalau OR. Ngerti ini? Iya, Pak. Ngerti, Pak. Yang kedua, not. Not itu kebalikannya. Kalau yang nilai awalnya 0, pakai not hasilnya jadi 1. Nilai awalnya 1, pakai not jadi 0. Contoh di sini. OR, tanda OR itu dengan garis 2 kali. Jika salah satu operan bernilai itu, maka kondisi bernilai benar. Sedangkan N, jika semua operan bernilai benar, maka kondisi bernilai benar. Kalau N pokoknya salah satunya 0, hasilnya pasti 0. Kalau OR salah satunya hasil 1, hasilnya pasti 1. Not digunakan untuk membalikkan kondisi. Jika kondisinya benar, maka akan berubah menjadi false. Begitu juga sebaliknya. Kalau yang false dibalik jadi true. Contoh di sini. 5 sama dengan 5. N 3 lebih besar. Oh, yang operator relasi belum ya? Kita lewat dulu yang ini ya. Operator relasi belum dibahas. Contoh di sini. Integer data 1, data 2. Integer A sama dengan 0. B sama dengan 1.
Integer C. A nilainya sekarang berapa? 0. 0. B nilainya sekarang berapa? 1. Nilainya 1. berapa? Nilainya berapa? Tidak dikit. Yang K nilainya berapa? Belum tahu. Di sini K nilainya belum tahu. Ya. Di sini data belum tahu. Data 1 belum tahu. Data 2 belum tahu. Di sini data 1 sama dengan A, N, B. A nilainya berapa tadi? 0. 0. B nilainya 0. 1. 1. 0 di N kan dengan 1 hasilnya 0. 0. data 1 0. sekarang nilainya 0. 0. Data 2. A or B. A nilainya 0, B nilainya 1. A or B. Sekarang data 2 nilainya berapa? 1. 1. Sama saja dengan 0 ditambah 1 hasilnya 1. 1. C sama dengan not A. Tadi A nilainya 0, sekarang C nilainya berapa? 1. 1. Karena di depannya pakai not dulu. Not A berarti bukan A. A misalnya 0, berarti dibalik jadi 1. C nilainya 1. Jadi nanti yang akan muncul di sini data 1 adalah Smartphone nggak usah pakai Anda. 0. Data 1 adalah 0. Data 2 adalah Data 2 adalah 1. C adalah 1. 1. Yang selanjutnya, operator relasional. Operator relasional adalah operator binari yang digunakan untuk menentukan relasi atau hubungan dari dua buah nilai operan. Operan ini terdapat dalam sebuah ekspresi yang selanjutnya akan menentukan benar atau tidaknya ekspresi tersebut. Operator relasi adalah operator yang digunakan dalam suatu statement bersyarat yang selalu menghasilkan nilai true atau false. Operator ini digunakan untuk menguji hubungan antara nilai dan variabel dan atau relasi. Oke, kita lanjutkan. Saya rekam lagi. Itunya belum tampil ya. Service. Abstraksi apa? Oke, udah tampil blog saya. Hampir. Di blog saya, kalian tidak bisa copy tulisan saya ya. Saya sengaja biar kalian nanti membuat contoh-contohnya tidak kopas. Nah, yang operator relasional, ngerti dengan pengertiannya? Operator relasional ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6 operator di operator relasi. Kalian cukup dengan menyebutkan dengan operator relasi saja. Ada 6. Yang pertama, operator sama dengannya 2 kali. Sama dengan. Nah, itu artinya sama dengan. Kalau di matematika. Nilainya sama, Pak. Iya, sama dengan. Kalau sama dengan 1 kali, itu artinya apa? Hasil. Nilai. Inisialisasi atau assignment, memberi nilai. Sama dengannya 2 kali, itu artinya sama dengan. Ekspresinya contoh, variabel X sama dengan Y. Bacanya gimana? Bacanya, kalau operator relasi, bacanya di depannya itu kalian pakai apakah? Apakah nilai X sama dengan X sama dengan. Kita nyanyi Wesa. Yang kedua, tanda seru sama dengan. Itu artinya tidak sama dengan. Tidak sama dengan. Kalau di matematik kalian tidak sama dengan dicoret gitu kan ya? Iya. Ya. Sekarang di keyboard ada nggak sama dengannya dicoret? Nggak ada. Ada. Nanti dengan tanda seru sama dengan. Itu artinya tidak sama dengan. Contoh ekspresinya X tanda seru sama dengan Y. Dibacanya gimana? Apakah nilai X tidak sama dengan Y? Ya, gitu bacanya ya. Jadi kalau operator relasi pakai apakah depan. Apakah nilai X tidak sama dengan Y? Hasilnya cuma 2 kemungkinannya. Benar atau salah. Salah. Operator relasi hanya menghasilkan 2. Benar atau salah. True atau false. 1 atau 0. Yang ketiga, lebih kecil. Lebih kecil dari. Ini sama dengan matematik, lebih kecil dari. Ekspresinya X lebih kecil Y. Bacanya gimana bacanya?
Apakah nilai X lebih kecil dari nilai Y? Good. Bagus. Yang keempat lebih besar dari. Bacanya, apakah nilai X lebih besar dari nilai Y? Ngerti sampai situ? Iya, ngerti. Yang kelima, lebih kecil dari atau sama dengan. Contoh, X lebih kecil sama dengan Y. Bacanya, apakah nilai X lebih kecil dari atau sama dengan nilai Y? Yang lebih besar sama dengan juga sama. Bacanya seperti itu. Sampai sini tanyakan dulu. Sudah, Pak. Operator relasional sama dengan, yang sama dengannya 2 kali, harap dibedakan dengan operator yang sama dengannya 1 kali. Yang merupakan Assignment. operator penugasan atau assignment. Jadi kalau sama dengannya 1 kali, itu Assignment. berarti ngasih nilai. Sama dengannya 1 kali itu ngasih nilai. Kalau sama dengannya 2 kali, dibacanya pakai apakah. Apakah nilai X sama dengan nilai Y? Apa sama dengannya 2 kali. Kalau sama dengannya 1 kali, contoh seperti ini. A sama dengan B. Bacanya gimana? B dimasukkan ke nilai A. B dimasukkan ke dalam nilai A. Masih salah. Nilai A. Masih salah nyebutnya. B dimasukkan ke dalam variabel A. Oke. B dimasukkan ke dalam variabel A. A itu botol yang ini. B botol yang ini. B dimasukkan ke A. Nggak akan masuk. Apanya yang dimasukkan? Nilainya. Berarti nilai B dimasukkan ke dalam variabel A. Variabel A. Ngerti? Ngerti. Kalau seperti ini, A sama dengan B. Bacanya gimana? Apakah nilai A sama dengan B? apakah nilai A sama dengan nilai B? Kalau di atasnya A sama dengan 10, sama dengan 5. Yang ini hasilnya gimana? Pas. Apakah 10 sama dengan 5? Apakah 10 sama dengan 5? Benar atau salah? Pas. Salah. Oh. Salah. False. Atau 0 nilainya. Ngerti? Jadi, Pak. Ngerti. Oke, kita lanjutkan. Ngerti, Pak. Operator relasional biasa digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap ekspresi di dalam blok pemilihan if dan else, yang akan kita ungkapkan pada bagian kontrol program. Nanti kita akan belajar tentang if, logika if. Beberapa contoh pemakaian operator relasi. 1 lebih besar dari 2. Bacanya gimana? Apakah 1 lebih besar dari 2? Benar Salah. atau salah? False. Salah. False. Hasilnya false. 1 lebih kecil dari 2. Hasilnya? True. 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 Apakah 1 kurang dari 2? Hasilnya? True. True. Ngerti? Ngerti. Oke. Yang ini. A sama dengan 1. Bacanya gimana? Apakah A sama dengan 1? Apakah A sama dengan 1 atau apakah nilai A sama dengan 1? Apakah nilai A. Apakah nilai A? Apakah nilai A atau apakah isi A sama dengan 1? Benar atau salah? Apakah variabel A? Benar atau Apakah salah? nilai A dengan 1? Benar atau salah? Benar atau salah? Benar. Tahu dari mana? Benar kalau A nilainya 1. False kalau A tidak bernilai 1. Contoh seperti ini. A sama dengan 1. Terus di bawah ada A sama dengan 1. Yang ini bacanya gimana? Nilai A dimasukkan Yang ini. 1 dimasukkan. Variabel nilai A, 1. 1 Nilai 1 dimasukkan ke variabel dimasukkan. A. A. Kalau yang ini? Apakah nilai A Apakah nilai Nilai A sama dengan 1? Nah, gitu ya, yang ini. Kalau yang ini? Bacana kumaha?
Apakah nilai apakah A nilai A sama Sama dengan nilai 1. sama dengan 1? nilai A sama dengan 1? Benar atau salah? Benar kalau A-nya 1. benar. Tadi kan Nilainya. Benar. A-nya nilainya 1. Benar. Sama saja dengan seperti ini. 1 sama dengan 1. Apakah 1 sama dengan 1? Benar atau Ya, sama. True. true atau nilainya 1? Ngerti? Ngerti, Pak? Kalau A-nya di sini 10, bacanya di sini berarti 10 dimasukkan ke dalam variabel A. Ke dalam variabel A. Sekarang yang ini benar atau salah? False. Salah. Karena A-nya 10. False. Hanya 10. Apakah 10 sama dengan 1? Hasilnya? Tidak. False. False. Atau nilainya? 0. Ngerti sampai sini? Ngerti? Pak. Nah, itu operator relasi. Kita lanjutkan. Nah, yang ini. A lebih kecil B. Bacaan Lebih kumaha? kecil. Apakah Apakah nilai A lebih kecil dari nilai B? Apakah nilai A lebih kecil dari nilai B? Benar atau salah? True karena koneksi untuk Benar atau salah? Kalian bedakan ya. A sama A lebih kecil B titik koma dengan A dengan yang ini bedakan. Kalau yang ini berarti ini A variabel, B variabel. Apakah isi variabel A lebih kecil dari isi variabel B? Kalau yang ini. Kalau yang ini ada tanda kutipnya. berarti nilainya? Kalau pakai tanda kutip berarti ini bukan variabel, tapi karakter A, huruf A saja. Yang ini huruf B. Apakah huruf A lebih kecil dari huruf B? Benar atau salah? Benar. Tahu dari mana? Kan itu yang di atasnya. Jangan lihat yang ini. Jangan lihat yang ini. Jangan lihat yang ini. Langsung sini. Apakah huruf A lebih kecil dari huruf B? Benar atau salah? Benar. 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 Kenapa benar? Karena urutan dari ABCD. Karena urutan dari ABCD. Bisa, tapi kurang tepat. Kayak mana ya? Ini. Karena kode ASCII untuk karakter A kurang dari kode ASCII untuk karakter B. B. Kode ASCII itu yang seperti apa? Bentar, di sini ada nggak ya kode ASCII? Kalian bisa cari kode ASCII. Bentar, saya cari kode ASCII. Kode ASCII. Kalian bisa browsing. Kode ASCII untuk A itu berapa? Kode ASCII. Bentar, Pak. Kode ASCII. Nah, ini ada tabelnya nih. Kode ASCII. Nah, ASCII singkatan dari American Standard Code for Information Interchange. Kode ASCII. Nah, di komputer, di laptop kita, di komputer kita, atau di HP kalian, kalau ada penjumlahan A 1 ditambah 2 sama dengan 3. Sebetulnya si komputer atau HP kalian itu lagi ngitung. A itu kodenya berapa, B kodenya berapa, baru dijumlahkan. Jadi tidak langsung dijumlahkan seperti matematik kalian seperti itu. Nah, nanti kode ASCII kalian bisa browsing ya. Di sini ada. Di sini ada kode ASCII untuk mana yang enggak ada. Karakter A, mana karakter A. Nah, A itu 65. Kode ASCII-nya 65. Karakter B kode ASCII-nya 66. Jadi sama saja seperti ini.
Nah, sama saja seperti ini. 65 lebih kecil dari 66. 66. Ya, seperti itu. Kalau pakai tanda kutip ya, apakah 65 lebih kecil dari 66? Iya, Apakah benar. 65 lebih kecil dari 66? Benar. Benar. Terus yang selanjutnya, jawab sama dengan Y. Benar atau salah? Jawab sama Cari dengan kode asli lagi. Nah, jawab sama dengan Y. Perhatikan. Ada variabel nggak di sini? Ada. Apa variabelnya? Jawab. Jawab. Ada karakter nggak? Iya. Oh, jawab. Ada. Variabelnya jawab. Apakah isi dari variabel jawab sama dengan karakter Y? Benar atau salah? Benar kalau isi variabel. Benar kalau jawab isinya Y. Y. Yang saya isikan jawab sama dengan Y. berarti jawab ini tipe datanya apa? Jawab itu bukan integer. Bukan integer, apa? Kalau ingin dimasukkan dengan huruf, nilainya harus apa? Bentar. Tipe data ya. Tipe data kalian baca lagi. Char jawab. Jawab ini nama variabel. Tipe datanya char. Nah, jawab saya kasih nilai dengan karakter Y. Bacanya yang ini gimana? Karakter Y kapital dimasukkan ke dalam variabel jawab. Terus di bawah ada jawab sama dengan Y. Bacanya gimana yang ini? Apakah variabel jawab sama dengan karakter Y? kapital Y? Apakah isi variabel jawab sama dengan karakter Y kapital? Benar atau salah? Benar. Benar. True. Karena Benar. hasilnya True. ngerti? Ngerti. Kalau yang ini saya isi dengan Y kecil, benar atau salah? False. False. Kenapa false? Nah, karena Y-nya itu Y besar. Karena Sedangkan di bukan Y-nya Karena kecil. kode ASCII untuk Y kecil dengan Y besar beda. berbeda. Ngerti sampai sini? Ngerti, Pak? Ngerti. Itu operator relasi. Relasi. Yang selanjutnya Relasi. operator bitwise. Operator bitwise itu mirip-mirip dengan operator relasi, cuman satu N-nya itu satu, yang OR garisnya cuman satu. Ada bitwise complement dengan tanda tak terhingga. Ada bitwise XOR dengan tanda curug. Ada bitwise geser kanan dengan tanda besar 2 kali. Nah, yang ini kita lewat dulu. Oke, yang ini kita lewat dulu. Kalian mantapkan dulu sampai operator relasi. Relasi. Ada yang tanyakan dulu? Berarti nanti yang tugasnya Pak, yang tugas bikin contoh sampai operator relasi. Oh, Yang lainnya baik, mau Pak. dikerjakan dulu silakan. Biar dibaca-baca dulu silakan. Nanti ketika pertemuan selanjutnya kalian sudah ngerti. Operator ternary ada lagi. Sampai situ aja. Ada yang tanyakan? Kita sampai Tugasnya operator pakai relasi. C++, Pak. Gimana? Tugasnya pakai C++. Iya, pakai C++. Kalau kalian ngetik di pakai Droid yang tidak ada laptop atau HP, tidak laptop atau komputer, tidak ada. ngetik di HP kesulitan pakai Droid CPP, kalian bisa pakai yang kemarin yang online GDP itu ya. Ya. Ya, bisa di situ. Pak. Nih, tangan dulu sampai sini. Oke, kita bahas lagi. Operator di C++ ada berapa? Ada 4. Ada 4. Apa saja? Assignment, Assessment, binary, binary, binary sama assignment, binary.
Simbolnya apa? Sama dengan. Sama dengan. Sama dengan. Binari. Binari itu ada 4. Plus. Ada 4. Min. Plus min. Plus. Min. Min. Operator binari. Apa saja? Binari mah. Bintang. Aritmatika. Logika. Relasi. Oh, yang itu. Relasi, bitwise. Relasi. Yang aritmatika. Plus. Plus min. Slash. Persen. Sama persen. 5 ya. Operator logika apa saja? Plus or. Logika. Or, not, and. Dan Not, and. And or not. And or Operator not. relasi. Operator relasi. Sama dengan. Sama dengan. Tanda seru sama dengan. Ada 6 ya. Sama dengan. Tanda seru sama dengan. Besar, kecil. Lebih besar. Lebih kecil, lebih besar. Lebih kecil sama dengan. Lebih kecil. Lebih kecil sama dengan. Lebih kecil sama dengan. Sampai situ saja. Nanti operator bitwise, operator apa lagi? Ternary. Kita dibahas selanjutnya. Kalian tanyakan dulu. Tidak. Tidak? Yang lainnya? Kalau tidak ada, mau saya akhiri. Oke, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Untuk presensinya, kalian silakan isi yang ada di link Zoom yang sudah saya share. Di chatnya masih ada nggak? Sudah hilang, Pak. Sudah hilang, saya share lagi. Bentar, ini Zoom. Ini rekamannya saya save. Kita tunggu konfirmasi Bu Dwi saja kayaknya. Bu Dwi, ayo. Kalau tidak ada, mau saya akhiri di fasilitas chat. Tadi mana ya? Presensinya kalian isi di fasilitas chat. Silakan cuma beberapa menit. Setelah itu saya mau langsung tutup. Karena kemungkinan ada yang tidak mengikuti Zoom, ujug-ujug ngisi presensi. Jadi yang tidak mengikuti saya anggap tidak mengikuti. Fasilitas chatnya silakan diisi. Kalau silakan diklik. Sampai sini. Kalau tidak ada yang tanyakan lagi, saya ucapkan terima kasih sudah gabung di Zoom. Materi kita tentang operator di bahasa pemrograman C++, kita sampai operator relasi. Pertemuan selanjutnya kita operator bitwise dan ternary. Saya ucapkan terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.